Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang gelombang mekanik. Perkenalkan, saya Ahmad Muhsin. Saya Salsabila, Salah Safa, Marsha Afifah, dan Laura. Zahratul Huda. Muhammad Raihan. Saksikan bersama video kami. Di sini saya akan membuktikan gejala gelombang yang pertama. Yang pertama, refleksi atau gelombang yang dapat dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai pantul atau penghalang yang keras. Namun, jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap, bukan dipantulkan. Untuk membuktikan gejala gelombang yang pertama, kita membutuhkan 3 bahan. Yang pertama yaitu wadah, pewarna makanan, dan 1 gelas air. Yang kedua, interferensi, gelombang yang dapat dipadukan. Interferensi dibagi menjadi 2, yaitu konstruktif dan destruktif. Interferensi konstruktif atau C fase. Gelombang akan mengalami perpaduan karena bertemu pada fase yang sama. Interferensi destruktif atau tidak sefase. Gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase bersamaan. Yang ketiga, difraksi atau gelombang dapat dibelokkan. Untuk membuktikan gejala ini, kita memerlukan bahan tambahan, yaitu berupa styrofoam yang diberi celah pada bagian tengahnya atau bawahnya. Lalu kita letakkan di tengah wadah berisi air. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gejala yang keempat, yaitu refraksi yang dapat yaitu refraksi atau gelombang yang dapat dibiaskan. Untuk membuktikan gejala yang keempat, kita membutuhkan pipet dan gelas yang berisikan air. Pembiasan terjadi karena sinar yang datang dari medium renggang ke medium rapat dengan sudut tertentu akan membelok mendekati garis tegak lurus bidang batas antara udara dan air. Atau dapat dikatakan, cahaya melewati 2 medium dengan kecepatan yang berbeda. Yang kelima, dispersi. Alat dan bahan membuktikan gejala ini yaitu agar gejala gelombang ini lebih terlihat, sebaiknya kita mengerjakannya di tempat yang sedikit agak redup. Masukkan sidik ke dalam mangkok yang berisikan air, siapkan kertas HVS, dan kita mulai senter kaset. Kemudian kita mendapatkan warna-warni, seperti pelangi. Inilah yang disebut dengan dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponennya karena pembiasan. Mengapa percobaan tadi disebut dispersi? Karena cahaya polikromatik dari senter dibiaskan dan dipantulkan dari kaset menuju kertas sehingga terpecah menjadi komponen-komponennya: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gejala yang keenam adalah polarisasi. Untuk membuktikan gejala ini, kami membutuhkan kacamata fotokromik. Ini adalah ketika saya memakai kacamata ini di dalam ruangan. Terlihat bahwa ketika saya memakai kacamata ini di dalam ruangan, kacamata ini terlihat sangat terang.
Ayo kita bandingkan ketika saya memakai kacamata ini di luar ruangan. Terlihat ketika saya memakai kacamata ini di luar ruangan terlihat lebih gelap dibandingkan dengan saya memakai kacamata ini dalam ruangan. Polarisasi merupakan proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Hasil praktikum yang telah kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa gejala gelombang mekanik dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kita meneteskan setetes air ke wadah yang terisi air, terlihat gelombang dapat dipantulkan, ini yang disebut dengan refleksi. Gelombang dapat dibelokkan, ini terbukti ketika gelombang berbelok saat wadah diberi pembatas berupa styrofoam. Terlihat gelombang tidak menghasilkan perpaduan apabila muka gelombang tidak bertemu dalam waktu yang sama. Sebaliknya, gelombang dapat menghasilkan perpaduan apabila muka gelombang bertemu dalam satu waktu yang sama, inilah yang disebut interferensi. Terlihat pipit lebih pendek apabila diletakkan ke wadah yang berisi air, ini disebut dengan refraksi. Apabila senter diarahkan ke mangkok yang berisi air dan kaset, akan terdapat warna-warni seperti pelangi pada kertas, inilah yang dinamakan dispersi. Kaca pada kacamata fotokromik akan berwarna putih apabila berada di dalam ruangan dan berwarna lebih gelap jika di luar ruangan, inilah yang disebut dengan polarisasi. Berakhirnya praktikum dari kelompok 1, kami ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.